Pak Deddy, ya kita nyambung yang tadi kan tadi ada beberapa adat yang disampaikan. Nah, ini kita akan lebih apa? Pengen tahu adat apa saja yang ada di Kampung Pitu mungkin bisa disampaikan. Yang di kampung itu sendiri adatnya ya lumayan banyak sih. Mm-mm. Kayak tadi misalnya kayak kendurian tadi juga. Mm-mm. Terus juga kayak acara tahunan rasulan atau bersih desa Mm-mm. itu juga kita masih melaksanakan juga. Tapi kalau yang sekarang kan kalau misalnya yang apa rasulan itu kalau dulu-dulu itu memang ada memakai apa itu tari tayub. Oh, tayyib. Ya, kalau dulu kan di Kampung Pitu sendiri kan ada yang bisa apa itu sebagai penabuh gamelannya. Mm-mm. Itu juga ada yang nari juga. Mm-mm. Tapi eh, semakin lama kan ibaratnya generasinya gimana ya udah nggak ada yang banyak yang bisa. Dan akhirnya kita rasulannya nggak memakai tayub. Kalaupun kita memakai tayub itu memakai tayub dari desa sebelah. Tuh. Terus selain itu juga ada juga tradisi di kampung gitu ini yang namanya tradisi tinggalan. Mm-mm. Tinggalan itu sampai sekarang itu yang masih melaksanakan itu di keluarga saya itu tinggalan yang dilaksanakan juga setahun sekali. Mungkin kalau dari segi bahasa Indonesianya itu bisa disebut ulang tahun. Ulang tahun. Oh. Ya. Mungkin bisa diceritakan, Pak Deddy. Mohon maaf ya saya potong. Bisa diceritakan asal muasal tinggalan itu ceritanya itu seperti apa? Tinggalan sendiri itu kita kalau sejarah aslinya gimana kita kurang tahu sih. Soalnya itu udah turun temurun. Jadi dulu memang dari Simbah terus sampai sekarang yang dibuatkan tinggalan itu kan ayah. Mm-mm. Nah, itu kan kita ya cuman itu tadi melaksanakan ataupun menjaga nguri-nguri adat yang ada. Jadi tinggalan itu kita buat setahun sekali. Ya nanti acaranya sendiri ya memang kayak kenduri itu juga kayak kenduri terus nanti manggil warga-warga sekitar terus kita ajak doa bareng terus nanti kendurinya tadi kita bagi-bagikan ke mereka-mereka. Tinggalan sendiri itu yaitu apa ya selain untuk apa ibaratnya untuk rasa syukur juga itu kan juga menjaga adat dan juga untuk apa ya mempererat persaudaraan juga. Dari kata tinggalan ini kan setahu saya ya, tinggalan itu kan biasanya di adat Keraton Jogja itu kan biasanya kan ada tinggalan dalam. Nah, di beberapa tempat itu memang nggak ada. Kemudian kalau kita melihat dari sisi di kampung itu kan ada tinggalan. Apakah ada sesuatu hal yang zaman dulu itu ada semacam apa ya? mungkin mungkin leluhur dulu ini ada kaitannya orang Keraton Jogja. Ya kalau dipikir logika mungkin ya kalau keterkaitan itu mungkin ada mungkin ya soalnya dari cerita Simbah itu kan yang dulu memang yang Babat Alas Nah, dari yang Hiro sama yang Ter itu kan dulu eh, pokoknya ya ibaratnya Babat Alas itu pertama itu yang pokoknya barang siapa yang bisa menjaga sebuah pusaka yang di kampung itu ini itu kan dapat apa itu berupa tanah untuk dijadikan tempat tinggal untuk anak cucu dia ya mungkin dari situlah mungkin dulu beliau-beliau ini pernah melakukan apa
ada tinggalan itu Tinggalan. tadi, dan ya sampai sekarang kita pun masih Masih. melaksanakan itu. Nah, dari kata tinggalan ini biasanya yang ditinggal itu apakah yang sudah meninggal atau yang masih hidup? Kalau setahu saya tinggalan itu apa ya, mungkin ya itu tadi kayak meringati hari Ah, lahir kayak ya. gitu. Maksudnya yang ditinggal ini orang yang masih hidup Iya. atau yang sudah meninggal yang ditinggalin. Kalau yang sekarang itu yang masih hidup. Oh, berarti ibaratnya nanti simbahnya masih hidup, yang nanti yang ditinggali simbahnya ini. Ya, Nah, kemudian nanti turun ibaratnya simbah meninggal, nanti yang ditinggali anaknya gini. ya, Terus turun seperti itu ya, terus. Nah, kemudian dari sisi kan nanti kan ibaratnya punya anak, simbahnya punya anak dua atau tiga. Nah, biasanya apakah kalau setelah simbahnya meninggal, yang ditinggal ini apakah yang anak pertama atau dari nomor dua, nomor tiga atau semuanya dikasih apa dibuatkan tinggalan? Oh, kalau yang sekarang dilaksanakan itu yang menetap di kampung itu. Jadi kayak yang di keluarga saya kan yang dibuatkan tinggalan kan bapak. Ah, Nah, itu kan dulu bapak saya ini kan juga ibaratnya punya saudara juga. Tapi kan mereka di luar kampung itu. Sedangkan yang menetap di kampung itu kan bapak saya. Ya, akhirnya yang dibuatkan tinggalan ya memang bapak saya yang tinggal di kampung itu. Nah, itu mungkin besok mungkin kalau apa ya, mungkin ya ibaratnya udah anu kan mungkin turun ke saya kayak gitu. Mungkin seperti itu. Oh, berarti kalau itu turun jenengan berarti ini bapak yang jenengan berarti kan Iya. punya anak dua atau tiga. Iya. Terus itu diambil yang nomor pertama atau kedua atau ketiganya nanti. Kalau itu mungkin enggak anu sih, apa enggak Nggak harus. enggak harus pertama, enggak harus kedua, ketiga, tapi yang tinggal di kampung itu. Nah, dalam konteks kalau ya ada yang tinggal di kampung itu lebih dari satu, itu biasanya dipilihnya itu apakah nanti kesepakatan dari keluarga Ya, Mas Dedi, dari terahnya Bater, atau ada wisik tertentu. mungkin nanti ya bisa kesepakatan mungkin ya. Kalau misalnya saudara tertua dulu mungkin ya. Kalau misalnya sudah tertua kira-kira sanggup apa tidak ya gitu. Dan mungkin kalau dari saudara tertua yang ibaratnya kok tidak sanggup, mungkin ya yang apa Ya, ibaratnya saudara yang lebih muda tapi yang tinggal di kampung itu. gitu, gitu. Berarti kan ini adalah sudah turun temurun, Iya. kemudian apa namanya yang akan diteruskan ini sendiri kan tergantung kesepakatan di keluarga ya. Nah, dalam konteks yang tinggal di kampung Pitu. Mungkin ada apa tradisi-tradisi lain yang dalam konteks yang masih dilestarikan di kampung Pitu. Ini juga masih ada kayak itu ya. Wiwitan. Ya, wiwitan itu mungkin dari kata wiwit itu mungkin ibaratnya mengawali. Nah, itu kan biasanya untuk pas waktu mau menanam padi. Itu biasanya dibuat wiwitan itu. Tapi sekarang untuk wiwitan sendiri kan kalau orang Jawanya bilangnya diringkes atau di apa ya dibuat sederhana. Sederhana itu mungkin karena kita untuk nanam padi kan dalam satu musim kan dua kali. Dua kali kan ibaratnya kan harus buat dua kali wiwitan. Nah, tapi sekarang diringkas menjadi satu kali wiwitan dalam dua kali tanam. Oh, berarti yang awal mula tanam ini ya? Ya, yang itu sekarang di ringkes. Dan dari ringkesnya itu tadi caranya kita kan yang tadinya awal awal tanam itu kita buatnya ke awal tanam pas habis panen pertama mau tanam eh,
musim kedua. Itu yang di Wiwitan. Ya di Berarti bukan yang awal mau tanam ini, malah banyak yang keduanya. Ya di pas keduanya. Jadi kan ibaratnya kalau itu kan nanti di tengah-tengah ketemunya. Di tengah-tengah antara musim tanam pertama sama kedua. Mungkin bisa disampaikan itu wiwitan itu ada makna atau tujuannya itu seperti apa? Kalau wiwitan sendiri ya itu kan tentang itu tadi apa pertanian mau mau nanam padi. Itu kan wiwit itu kan ibaratnya kita dari segi mengawali. Mengawali kan kita kan pertama-tama kan juga harus mengolah tanah dulu. Mengolah tanah dulu dari yang ibaratnya tanah biasa kan kita harus ke dibuat bagaimana rupa untuk bisa nanam padi itu kadang ya ibaratnya buat kayak sawah gitu. Jadi kan dalam proses itu pun kita mungkin ya secara nggak sengaja kita entah waktunya nyangkul atau pas waktu baca kan entah itu ada hewan apa atau mungkin ibaratnya dari tempat sawah tersebut ada ibaratnya apa ya, kalau orang dulu ada entah penunggu atau entah apa terus kayak misalnya entah itu juga untuk bisa untuk apa ya harapannya menolak bala supaya nggak diserang hama ya gitu. Jadi intinya wiwitan itu ya pertama tadi juga selain apa itu ibaratnya eh, permisi permohonan maaf kalau misalnya dalam kita menggarap sawah atau mengolah tanah itu tadi ada kekeliruan kita mohon maaf dan juga itu juga mungkin untuk menghormati ibu bumi ya, gitu. Dan harapannya panennya Bisa bagus gitu ya. Tidak terserang hama dan sebagainya. Ada lagi Mas jadi mungkin yang bisa sampaikan tradisi yang masih terjaga di sini? Oh ya selain itu juga kayak itu kayak mau buat rumah kayak mau buat rumah itu kita di kampung itu ini sendiri kita juga masih menggunakan eh, adat Jawa berupa ya kita penanggalannya terus kayak misalnya nanti sebelum ibaratnya sebelum bikin pondasi itu kan kita menyiapkan lahan untuk dibuat rumah itu juga mengawalinya juga harus ibaratnya dibersihkan itu misalnya di situ ada yang dulu ya kita suruh pindah atau kita pokoknya intinya ada ritual ya ya sebelum ritual dibuat rumah lahannya mau dibuat rumah ini diritualkan dulu ya ibaratnya nanti ada penunggu dalam konteks yang tidak kelihatan suruh pindah ya. Nah kemudian ada prosesi lagi nggak itu? Yang pertama ya tadi proses pembersihan terus nanti juga habis pembersihan kita buat rumahnya terus nanti rumah sudah jadi itu kita kenduri lagi atau bisa disebutnya ngapten gitu. Itu apa kenduri atau pas ngabekten itu pas prosesi bangunan mau didirikan atau sudah selesai atau ada apa ya kayak kayu susunan atau seperti ya, apa itu? ya itu pas kendurinya itu biasanya nanti juga itu mas habis kalau sini naikin apa itu molo atau bangunan kayak gitu kita juga pas waktu mau kendurinya itu juga harus apa ya sesuai penanggalan Jawa juga entah itu dari tanggal Jawa terus pasarannya kayak gitu kita harus ngepasin itu juga soalnya ini kan mau buat rumah kan ya harapannya nanti eh, yang apa ya menempati ya yang menempati itu bisa tentram bisa aman terus nanti juga kedepannya itu ya harapannya agar menjadi lebih baik kayak gitu. terkait dengan apa perhitungan Jawa tadi Mas Diri tahu nggak apa
hitungan-hitungan Jawa mungkin saat apa mau buka lahan untuk dibuat rumah, kemudian ngabekten saat apa kenduri mau naikin mulu atau sukunan itu tahu nggak perhitungannya? Kalau saya sendiri ya nggak terlalu tahu sih ya, memang itu kan nanti yang eh, bisa nyari-nyari itu kan nanti kayak sesepuhnya gitu. Penanggalannya itu biasanya kita tanya ke sesepuh gitu. Berarti ini ya hanya tertentu ya Iya. yang tahu, kalau dalam konteks mungkin hanya beberapa yang tahu atau sesepuh tadi, dan warga sendiri juga ada yang nggak tahu, yang penting ikuti Iya. arahan dari sesepuh. Ya itu memang kalau yang eh, tentang penanggalan itu biasanya kita tanya sesepuh. Kayak misalnya mau hajatan, terus mau nikahan itu kita juga untuk penanggalan itu kan ya nggak apa ya nggak Ya asal-asalan ya. asal-asalan, kita harus tanya sesepuh itu kan, misalnya kayak itu apa hari sangaran itu dari sangaran dari mempelai wanita, sangaran dari mempelai laki itu kan nanti dihitung-hitung semua Gitu. Mungkin ada bulan-bulan tertentu yang nggak boleh untuk acara hajatan atau mungkin mendirikan rumah atau seperti apa, itu ada nggak? kalau di sini biasanya yang nggak boleh itu pas bulan suro. Suruh. Suro itu memang nggak boleh untuk hajatan, kayak di rumah juga nggak boleh, paling bisanya itu ya harus apa itu harus sehabis itu atau malah jauh sebelumnya. Mungkin kenapa itu bulan Suro itu nggak boleh untuk acara hajatan atau acara tertentu? Mungkin Mas Didi tahu, Ya, dengar dari orang tua atau sesepuh. mungkin ya apa ya, kalau mungkin dahulu-dahulu kan mungkin di bulan Suro kan mungkin entah ada tragedi apa yang mungkin eh, memilukan atau apa itu, jadi mungkin dari situlah mungkin bagaimana caranya kita menghindari itu. Oh, mungkin masih ada lagi Mas Didi apa terkait dengan adat yang dilakukan di sini? Mungkin ya itu setahu saya. Oke, terima kasih banyak Mas Didi atas informasi terkait dengan adat yang masih dijalankan di kampung itu. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih banyak untuk Mas Didi, dan kita tutup untuk acara tanya-tanya ini, ngobrolnya lah terkait dengan kampung itu. Terima kasih banyak Mas Didi. Sama-sama. Oke, teman-teman ataupun sedulur-sedulur semuanya, ini tadi terkait dengan apa cerita kampung itu ataupun tradisi yang berkembang di sini, dalam arti bahwa hidup ini kita berdampingan, ada yang nyata pun tidak nyata, dengan harapan semuanya bisa aman, tidak terjadi sesuatu hal, karena kita tidak bisa melihat dengan secara langsung kehidupan di dunia lain, tapi dari sisi lain kita tetap menjaga agar semuanya bisa berjalan lancar, karena kita hidup, alam pun akan membantu bila mana kita juga baik dengan alam dalam konteks yang secara universal. Mungkin itu, terima kasih, sampai ketemu di lain kesempatan.